Halo semuanya, selamat pagi. Selamat bertemu lagi dengan saya, Mariani Dian, dalam perkuliahan kita, masalah nilai awal dan syarat batas. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik tentang persamaan diferensial biasa, masalah nilai awal, dan masalah syarat batas. Nah ini ya, topik bahasan kita pertama-tama yang akan kita bahas itu adalah yang pertama, persamaan diferensial biasa. Kedua, nanti ada masalah nilai awal. Dan yang ketiga, itu adalah masalah syarat batas. Nah, sekarang kita akan masuk ke persamaan diferensial biasa. Apa sih yang kita maksud sebagai persamaan diferensial biasa itu? Nah, suatu persamaan diferensial biasa atau yang kita sebut sebagai PDB adalah suatu persamaan untuk suatu fungsi yang belum diketahui atau missing function, tetapi bentuk turunannya ada. Nah, di sini kita ambil contohnya itu fungsi YT. Fungsi YT itu turunannya kita lambangkan dengan Y aksen T atau DY per DT. Artinya Y itu diturunkan terhadap T. Nah, misalkan Y T0 itu sama dengan Y0, maka Y aksen T0 akan menghasilkan kemiringan pada grafik fungsi YT pada titik T0, Y0. Nah, ini maksudnya ketika kita punya grafik fungsi Y, kemudian turunan dari grafik fungsi itu akan menjadi gradien dari dari grafiknya. Nah, kalau di sini karena y-nya di T0, titiknya ada di T0, maka kemiringannya ada di titik T0, Y0. Begitu ya kemiringannya. Nah, selanjutnya contoh persamaan diferensial itu apa saja? Nanti di sini kita akan membahas dua contoh. Yang pertama itu adalah hukum Newton, kemudian yang kedua itu adalah sistem pegas massa. Nah, kita langsung masuk ke contoh yang pertama yaitu hukum Newton. Nah, di sini contoh pertama dari persamaan diferensial biasa itu adalah hukum Newton kedua tentang pergerakan. Kemudian di sini ada ilustrasi di mana kita misalnya menjatuhkan suatu objek dari tempat tinggi. Jika Y itu adalah vektor posisi dari titik massa, titik pusat massa ya maksud saya, kemudian kita ingin mengetahui posisi objek tersebut pada titik T, yaitu YT. Nanti titik T itu di sini yang dimaksud dengan titik T itu adalah waktu. Nah, kemudian hukum Newton itu mengatakan bahwa massa dikalikan dengan percepatan sama dengan gaya pada objek tersebut. Selanjutnya, jika M adalah massa, maka M Y double aksen itu sama dengan Fy, di mana F adalah gaya yang terjadi pada objek tersebut pada posisi Y, T. Nah, Y double aksen ini artinya nanti adalah turunan kedua. Nah, di sini akan saya jelaskan terlebih dulu. Kita keluar dari slideshow-nya dulu ya, teman-teman. Nah, di sini hukum Newton kedua itu adalah hukum gaya yang bekerja pada objek tersebut itu sama dengan massa, massanya huruf kecil, massa dikalikan dengan percepatannya. Kemudian, persamaan ini mau kita nyatakan dalam bentuk fungsi posisinya. Nah, kalau fungsi posisi berarti kan kita perlu posisinya itu apa, yang menjadi posisi di sini apa. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, yang menjadi posisi di sini itu adalah Y. Nah, ini saya tuliskan dulu ya, menjadi posisinya. Kemudian, Y ketika kita turunkan, itu akan menjadi vektor kecepatan. Nah, ini nanti adalah turunan pertamanya. Nah, ini nanti adalah kecepatan. Selanjutnya, dari kecepatan kita bisa memperoleh percepatan, di mana percepatan itu sama dengan turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi. Nah, ini nanti yang kita sebut sebagai percepatan. Selanjutnya, semuanya sudah dapat ya, Y itu apa, V itu apa, A itu apa. Sehingga persamaan yang pertama ini, F sama dengan MA, ini kita bisa nyatakan ke dalam bentuk F
Kemudian karena ini dalam posisi, maka fungsi f ini nanti juga ditentukan oleh posisinya. Gayanya itu ditentukan oleh posisinya. Kemudian sama dengan massa dikali A. A tadi adalah turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari posisi. Karena tadi mau dinyatakan dalam fungsi posisi, kita ambil yang posisi. Jadinya M, Y double aksen. Begitu ya teman-teman, saya harap tidak bingung ya bagaimana nanti mendapatkan persamaan yang ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada contoh yang berikutnya, yaitu contoh sistem pegas massa. Nah, di sini pada contoh ini YT adalah fungsi yang tidak diketahui dari suatu massa yang kita tautkan pada pegas yang sudah ditautkan juga pada suatu objek, misalnya plafon. Jadi mudahnya itu nanti teman-teman membayangkan ada pegas yang digantung di atap-atap rumah. Nah, kemudian di pegas itu kita sangkutkan suatu objek, entah itu buku lah, pulpen, atau mungkin kalian punya beban massa kayak barbel gitu bisa disangkutkan. Gitu ya maksudnya. Selanjutnya, ketika kita menarik massa tersebut ke bawah, kemudian melepaskannya, YT akan menghasilkan pergerakan massa pada suatu batasan waktu. Nah, di sini kalian bisa, saya harap bisa membayangkan ya, kita menarik pegas massa yang ada pada pegas tersebut, kemudian kita melepaskan pegas tersebut. Massanya itu akan naik ke atas sepersekian detik, kemudian turun lagi ke bawah sepersekian detik, begitu seterusnya. Nah, kemudian nanti fungsi YT itu akan ditentukan oleh persamaan diferensial Y double aksen ditambah BY ditambah KY sama dengan GT. Nah, untuk mengetahui asal-usulnya dari mana kita mendapatkan persamaan diferensial ini, nanti teman-teman silakan mencari di materi pemodelan, gitu ya. Pada kasus ini, kita memiliki parameter B dan juga K, parameter baru ya. Kemudian ada bentuk reaksi juga, yaitu reaksi GT yang nanti hanya tergantung kepada T. Kalau tadi fungsi yang pertama di hukum Newton itu tergantung pada posisi, sekarang GT ini tergantung pada waktu. Kemudian kalau tadi parameternya lebih sederhana ya, ada satu parameter yaitu massa. Nah, parameter ini penting teman-teman karena nanti sifat-sifat dari pegas massa itu akan ditentukan oleh parameter ini. Apakah nanti massanya ketika ditarik kemudian dilepaskan akan menuju suatu titik tertentu, bolak-balik menuju suatu titik tertentu, atau nanti apakah dia akan menjauhi kemudian nanti gayanya semakin besar, semakin turun dan semakin naik, bolak-balik seperti itu, begitu. Nah, terkadang suatu perubahan kecil dalam parameter-parameter tersebut, yaitu parameter B, K, atau pada gaya G, itu dapat menghasilkan suatu perubahan besar pada solusinya. Nah, fenomena seperti itu nanti akan kita sebut sebagai fenomena bifurkasi. Selanjutnya, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang masalah nilai awal. Nah, ini yang menjadi inti materi kita. Kita mulai, di sini saya akan menyampaikan masalah nilai awal ini dalam bentuk suatu contoh sederhana. Misalnya, kita diminta menemukan solusi dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan 2x. Sehingga pada x sama dengan 1, solusinya memiliki nilai 4. Nah, di sini kan ada persamaan. Nah, kemudian ada syaratnya. Di sini, untuk solusinya, artinya kita mencari solusinya itu adalah fungsi real yang memenuhi dua persamaan berikut. Fungsi real artinya fungsi yang tidak memuat bilangan-bilangan imajiner ya teman-teman. Nah, fungsi f itu harus memenuhi persamaan diferensial dy per dx sama dengan 2x, yang artinya ketika fungsi itu nanti diturunkan, hasilnya nanti harus sama dengan 2x. Begitu ya, diturunkan terhadap x. Nah, selanjutnya, karena tadi ada syarat berikutnya, sehingga pada titik x sama dengan min 1 solusinya memiliki nilai 4, maka fungsi tersebut pada x sama dengan 1 harus memiliki nilai 4. Gitu ya.
Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke penyelesaiannya, ini adalah notasinya. Masalah pada contoh 1 itu kita dapat tuliskan dalam bentuk ini ya. dy per dx itu sama dengan 2x. Kemudian y untuk x sama dengan 1 itu sama dengan 4. Nah, persamaan diferensial dy per dx sama dengan 2x itu memiliki himpunan solusi y sama dengan x kuadrat ditambah c. Nah, bagaimana kita memperoleh solusi ini nanti akan saya jelaskan. Nanti c itu adalah sembarang konstanta dan setiap solusi memenuhi persyaratan yang pertama. Selanjutnya, karena tadi persyaratan pertama sudah dipenuhi, kita mencari persyaratan yang kedua. Solusi yang memenuhi persyaratan yang kedua. Tadi kita untuk mencari solusi tersebut, kita substitusikan x sama dengan 1, kemudian y sama dengan 4 ke dalam persamaan solusinya tadi, ke dalam fungsinya. Yaitu y sama dengan x kuadrat ditambah c. Sehingga nanti kita peroleh c sama dengan 3. Nah, nanti kita dapatkan solusinya itu y sama dengan x kuadrat ditambah 3, yang merupakan suatu solusi persamaan diferensial yang memiliki nilai 4 pada titik x sama dengan 1. Jadi, fungsi tersebut atau fungsi x sama dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 3 itu memenuhi kedua persyaratan yang diminta dalam masalah tersebut. Nah, untuk pembahasannya saya keluarkan sebentar dari slideshow. Jadi, tadi kita punya PDB-nya itu dy per dx itu sama dengan 2x. Kemudian kita punya syarat pada x sama dengan 1, y itu harus sama dengan 4. Nah, ini pembahasannya. Kita mulai dengan mencari solusi umum dari dy per dx sama dengan 2x. Ini dy per dx itu sama dengan 2x ya, saya tuliskan lagi. Kemudian, untuk mengintegralkan, untuk mencari solusinya, artinya kita akan mengintegralkan. Nah, untuk mengintegralkan, yang y kita pisahkan dengan yang x. Di sini ada bentuk campuran, sehingga dx ini harus kita pisahkan. Kalau kita pisahkan, kedua ruasnya itu kita kalikan dengan dx. Sehingga nanti kita peroleh dy itu sama dengan 2x dx. Nah, selanjutnya, ini masing-masing ruas itu kita integralkan. Kita mengintegralkan menggunakan integral tak tentu. Ini integral dari dy sama dengan integral dari 2x dx. Nanti kita akan peroleh, ini kan 1 ya, tapi tidak dituliskan, jadi integral dy. Sehingga nanti kita peroleh, karena ini 1, dia akan menjadi konstanta, yaitu y ditambah, ingat ini integral tak tentu, sehingga harus kita tambahkan dengan suatu konstanta. Ini, kemudian sama dengan 2 per 1 ditambah pangkatnya x. Pangkatnya x tadi itu adalah 1. Kemudian x pangkat 1 ditambah 1 ditambah c2. Nah, ini nanti hasilnya itu sama dengan y tambah c1 itu sama dengan 1, 2 per 1 tambah 1 itu nanti 1 ya teman-teman. Jadinya di sini tinggal x kuadrat tambah c2. Nah, supaya di ruas kiri ini nanti berubah jadi y saja, c-nya kita tambahkan dengan negatif c1. Sehingga nanti y itu sama dengan x kuadrat
ditambah dengan C2 dikurangi dengan C1. Nah, ini nanti kita bisa ganti jadi Y itu sama dengan X kuadrat ditambah C, di mana nanti C itu sama dengan C2 min C1. Gini ya, saya rasa ini cukup jelas. Kemudian, kalau kita lihat tadi, ada syarat yang kedua. Jadi, yang pertama ini kita sebut sebagai solusi umum. Jadi, untuk nilai C berapapun, dia akan memenuhi persyaratan yang pertama. Di mana ketika diturunkan, nanti hasilnya adalah 2X. Gitu ya. Kemudian kita mencari nilai, salah satu nilai dari sekian banyak C yang nanti memenuhi persyaratan yang kedua. Di mana persyaratan yang kedua itu untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 4. Nah, ini kita tinggal substitusikan. Y tadi kan sama dengan 4. Berarti Y kita substitusikan ke ruas kiri. 4 itu sama dengan X kuadratnya kita substitusikan dengan 1 ditambah C. Begini. Kemudian, ini kan sama aja dengan 4 sama dengan 1 ditambah C. Supaya kita memperoleh nilai C, masing-masing ruas itu kita kurangkan dengan 1. Sehingga nanti kita peroleh 3 itu sama dengan C. Nah, dari sini baru kita dapat solusinya, solusi khususnya itu tadi Y ditambah, Y sama dengan X kuadrat ditambah 3. Ini solusi khususnya. Nah, sekalian saya tambahkan di sini solusi umumnya. Itu tadi Y sama dengan X kuadrat ditambah C. Gini ya. Jadi ini nanti dianggap sebagai himpunan besarnya. Dari sini baru kita ambil salah satu solusi khusus di mana C itu sama dengan 3. Kalian tidak perlu ambil pusing untuk yang di sini. Karena di bagian C sama dengan C2 min C1 ini sama-sama konstanta ya. Jadi mau dioperasikan seperti apapun dia akan menjadi konstanta. Sehingga ya cukup kita cari C besarnya saja. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke masalah yang kedua terkait dengan masalah nilai awal. Kalau yang tadi itu contoh secara langsung, jadi kita langsung menggunakan persamaan. Di sini kita akan mengambil salah satu contoh, itu adalah model pertumbuhan populasi yang paling sederhana. Nah, misalkan nanti ada suatu spesies yang hidup dalam isolasi, tanpa predator, tanpa kepadatan, dan tanpa emigrasi. Tanpa kepadatan ini maksudnya tidak ada overcrowded ya. Nah, kita memprediksikan populasi tersebut sebagai fungsi waktu. Nanti sebut saja populasinya itu YT. Kemudian, asumsinya tingkat pertumbuhan populasi secara langsung itu proporsional dengan populasi saat ini. Nah, tadi kan tingkat pertumbuhan populasi ya, nanti kita misalkan sebagai K. Kemudian, tingkat pertumbuhan populasi itu kita misalkan sebagai Y aksen, kemudian nanti kita peroleh PDB, Y aksen sama dengan KY. Di mana K itu adalah suatu bilangan konstan yang tergantung pada spesies yang dijadikan model. Jadi nanti nilai K ini tergantung seandainya kalian ambil spesiesnya mungkin pinguin, itu nanti K-nya mungkin sekitar 0,5. Kemudian kita ambil kerbau,
populasi kerbau, nanti nilai K-nya misalnya 1,2, yang seperti itu teman-teman. Jadi memang ada konstanta untuk pertumbuhan begitu. Nah, kemudian biasanya kita diminta untuk mencari solusi dari suatu masalah nilai awal yang merupakan solusi khusus dari PDB yang memenuhi Y0, Y ketika T sama dengan 0 itu sama dengan Y0. Nah, untuk kepentingan penyederhanaan, jadi supaya nanti teman-teman tidak susah untuk memahami, kita ambil di sini misalnya K-nya itu sama dengan 1. Jadi kayak kita tentukan sendiri dulu sekarang. Sehingga persamaan diferensialnya menjadi Y aksen sama dengan Y. Nah, salah satu solusinya adalah fungsi eksponensial YT itu sama dengan E pangkat T, karena turunan dari fungsi ET itu adalah ET itu sendiri. Nah, ini nanti gimana? Kenapa kok solusinya bisa seperti ini? Nah, kita masuk dulu sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Tadi kan kita punya persamaan Y aksen itu sama dengan KY. Ya. Selanjutnya, K itu tadi kita buat sama dengan 1. Sehingga nanti persamaannya jadi Y aksen itu sama dengan Y. Begini ya. Nah, Y aksen ini kan ada bentuk lainnya ya teman-teman ya. Yaitu DY per DT. Itu sama dengan Y. Nah, sekarang variabel yang sama kita kelompokkan. Sedangkan yang berbeda kita sendirikan. Sehingga kalau dari sini, ini nanti masing-masing pertama-tama kita kalikan dengan DT. Selanjutnya, kita kalikan DT, kemudian nanti dikalikan lagi dengan 1 per Y. Begini. Nah, sehingga nanti kita peroleh DY per Y itu sama dengan DT. Sama seperti yang tadi, ini masing-masing kita integralkan. Nah, kalau kita integralkan, yang di sini kan jadinya 1 per Y DY. Yang ruas sebelah kanan nanti menjadi integral 1 kali DT. Nah, selanjutnya nanti kita peroleh integral dari 1 per Y. Kalau teman-teman sudah belajar tentang kalkulus integral, itu adalah ln atau logaritma natural dari mutlak Y. Y-nya dimutlak ya teman-teman. Itu nanti sama dengan T. Kemudian jangan lupa nanti di sini kita tambahkan di ln Y-nya itu, karena ini integral tak tentu, kita tambahkan dengan konstanta di masing-masing ruas. Atau ini saya langsung pindahkan saja ya, supaya kita tidak perlu membuat langkah-langkah lain. Kemudian ln Y itu sama dengan T ditambah C. Tadi yang mau kita cari itu adalah fungsi Y. Sehingga kalau kita mau mencari fungsi Y, masing-masing itu kita eksponensialkan. Jadi nanti di sini kita peroleh eksponensialnya E dari ln Y. Itu sama dengan E eksponensial dari T ditambah C. Ini ya. Selanjutnya,
Yang di sini E pangkat ln Y ini nanti habis menjadi Y. Kemudian ini sama dengan, ini bisa kita uraikan ya, ini pangkatnya merupakan pangkat pertambahan, sehingga nanti kita peroleh E pangkat T dikali E pangkat C. Begini. Selanjutnya, Y itu nanti akan sama dengan E pangkat C, ini kan konstanta, jadi bisa kita ubah jadi konstanta C kali E pangkat, maaf, E-nya E kecil, pangkat T. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya, tadi di sini kita misalkan solusinya salah satu, jadi di sini ada kunci salah satu solusinya itu E pangkat T, karena turunan dari fungsi E pangkat T itu nanti adalah E pangkat T itu sendiri. Begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya. Tadi kita sudah dapatkan solusi umumnya. Yaitu YT itu sama dengan C E pangkat T, di mana C adalah sembarang konstanta. Nah, selanjutnya itu kita perhatikan jika C sama dengan 0, solusi menjadi fungsi konstan YT. Karena apapun jika kita kalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Nah, nanti ini akan menjadi solusi ekuilibrium atau salah satu jenis solusi yang penting dari persamaan diferensial. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut di PDB tentang sifat-sifat dari solusi ekuilibrium ini. Selanjutnya, solusi umum dari persamaan ini adalah YT sama dengan C E pangkat T. Karena kita bisa memecah setiap masalah nilai awal menggunakan rumus ini. Nah, nanti kemudian diberikan Y untuk T sama dengan 0 itu sama dengan Y0. Solusi yang memenuhi kondisi awal ini ditentukan oleh C sama dengan Y0. Bagaimana bisa? Kita balik lagi ke sini, tadi untuk T sama dengan 0. Sehingga tadi kita punya syarat T sama dengan 0. Y itu sama dengan C. Ini Y0 ya. C sama dengan C dikali dengan E pangkat 0. Nah, E pangkat 0, bilangan apapun kita kalikan dengan 0 adalah 1, sehingga nanti di sini di bawah itu Y0 itu sama dengan C, sama persis ya. Nah, di sini T0 itu nanti untuk Y sama dengan Y sama dengan Y0. Ini ya, lengkap ya jadinya. Saya harap teman-teman bisa mengerti. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke masalah syarat batas. Nah, pada penerapan dari persamaan diferensial orde 1 maupun persamaan diferensial dengan orde yang lebih tinggi, masalah yang paling sering ditemui itu adalah masalah-masalah yang mirip dengan masalah yang sudah kita sampaikan di atas, yang sudah kita bahas di atas. Nah, diberikan suatu persamaan diferensial dan satu atau lebih kondisi pendukung yang harus dipenuhi oleh suatu persamaan diferensial tersebut. Jika kondisi pendukung yang dimaksud berkait dengan satu nilai X atau T, berdasarkan contoh yang tadi, masalah itu disebut sebagai masalah nilai awal. Selanjutnya, jika lebih dari satu, itu nanti akan disebut sebagai masalah syarat batas, gitu. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Ini adalah ada dua contoh. Yang satu nanti merupakan masalah nilai awal, kemudian yang kedua itu adalah contoh masalah syarat batas. Nah, nanti
Yang pertama itu adalah contoh masalah nilai awal. Kalian bisa lihat di sini, walaupun di sini syaratnya ada 2, jadi Y sama dengan 1, untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 3, untuk X sama dengan 1, Y aksen sama dengan min 4, tapi ini nanti berpusat pada satu nilai X. Makanya nanti ini tetap kita sebut sebagai persamaan diferensial biasa yang merupakan masalah nilai awal. Gitu. Selanjutnya, untuk contoh yang syarat batas, itu seperti ini. Jadi nilai X-nya itu berbeda. Ini mohon maaf, yang ini Y aksen ya teman-teman harusnya. Nah ini yang di atas untuk X sama dengan 0, yang di bawah untuk Pi per 2. Nah ini kan X-nya berbeda. Nah ini yang nanti kita sebut sebagai masalah syarat batas. Tapi nanti pada contoh ini tidak ada hasilnya teman-teman. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada bagian berikutnya. Kenapa ada yang tidak punya solusi, kenapa ada yang punya solusi. Itu nanti kita akan pelajari. Nah, selanjutnya untuk yang paling terakhir ini adalah definisi formal dari masalah nilai awal. Nah, ini adalah definisinya. Misalkan ada persamaan diferensial dy per dx sama dengan f x, y, di mana f adalah fungsi kontinu dari x dan y pada domain tertentu, d pada bidang xy atau bidang kartesius. Dan misalkan x0, y0 adalah suatu titik pada d. Masalah nilai awal yang berkaitan dengan persamaan diferensial tersebut adalah untuk menentukan suatu solusi Pi dari persamaan diferensial tersebut. Didefinisikan pada beberapa interval real yang memuat x0 dan memenuhi kondisi awal Pi x0 sama dengan y0. Pada notasi yang lebih baku, masalah nilai awal ini dapat dituliskan dalam bentuk dy per dx itu sama dengan fx, y, y(x0) sama dengan y0. Atau pada x sama dengan x0, maka y harus sama dengan y0. Nah, sekian penjelasan saya untuk materi kita pada sesi ini. Kemudian nanti silakan teman-teman kerjakan soal-soal yang sudah ada di Bella. Mungkin sekian dulu, terima kasih.